Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi mengenai fluktuasi ekonomi, model Mandel-Fleming, dan juga rezim kurs. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Igri Agus Mahendra Wiguna dengan NIM 20075111073. Halo, perkenalkan saya Putu Anggistri Anastasia dengan NIM 20075111071. Perkenalkan, nama saya Katrina Natalia Adinda Widya Putri dengan NIM 20075111074, absen 19. Halo, perkenalkan, nama saya Misha Putri Baswara dengan NIM 20075111079. Model Mandel-Fleming. Model Mandel-Fleming yang juga dikenal sebagai model ISLM BOP adalah model ekonomi yang pertama kali dikemukakan oleh Robert Mandel dan Marcus Fleming. Model ini merupakan perpanjangan dari model ISLM. Sementara model ISLM tradisional berurusan dengan ekonomi di bawah autarki, model Mandel-Fleming menggambarkan ekonomi terbuka kecil. Selanjutnya adalah pasar barang dan kurva IS bintang. Model Mandel-Fleming menggambarkan pasar barang dan jasa seperti halnya model ISLM. Tetapi, model ini menambahkan istilah baru untuk ekspor neto. Secara khusus, pasar barang diwakili dengan persamaan berikut. Y sama dengan C dikali Y dikurang T, ditambah I dikali R, ditambah G, ditambah NX dikali E. Persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan agregat Y adalah jumlah konsumsi C, investasi I, pembelian pemerintah G, dan ekspor neto NX. Konsumsi bergantung secara positif pada pendapatan disposable Y dikurang T. Investasi bergantung secara negatif pada tingkat bunga. Ekspor neto bergantung secara negatif pada nilai tukar E. Seperti sebelumnya, kita mendefinisikan nilai tukar E sebagai jumlah mata uang asing per unit mata uang domestik. Misalnya, E mungkin 100 yen per dolar. Model Mandel-Fleming mengasumsikan bahwa tingkat harga dalam negeri dan luar negeri adalah tetap, sehingga nilai tukar real sebanding dengan nilai tukar nominal. Artinya, ketika mata uang domestik terapresiasi dan nilai tukar nominal naik dari katakanlah 100 menjadi 120 yen per dolar, nilai tukar juga naik. Dengan demikian, barang luar negeri menjadi lebih murah dibandingkan barang dalam negeri, dan ini menyebabkan ekspor turun dan impor naik. Kondisi equilibrium pasar di atas memiliki dua variabel keuangan yang mempengaruhi pengeluaran barang dan jasa, atau tingkat bunga dan nilai tukar. Tetapi kita dapat menyederhanakannya dengan menggunakan asumsi mobilitas sempurna R sama dengan R bintang, yaitu Y sama dengan C dikali Y min T tambah R bintang ditambah G ditambah NX dikali E. Mari kita sebut ini persamaan IS, atau tanda bintang mengingatkan kita pada persamaan mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia R bintang. Kita dapat menggambarkan persamaan ini pada grafik di mana pendapatan berada pada sumbu horizontal dan nilai tukar berada pada sumbu vertikal. Kurva ini ditunjukkan pada panel C dari gambar 13.1. Kurva IS bintang miring ke bawah karena nilai tukar yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan agregat. Untuk menunjukkan cara kerjanya, panel lain dari gambar 13.1 menggabungkan schedule ekspor neto dan persilangan Keynesian untuk menurunkan kurva IS bintang. Pada panel A, peningkatan nilai tukar dari E1 ke E2 menurunkan ekspor bersih dari NX dikali E1 ke NX dikali E2. Pada panel B, penurunan ekspor neto menggeser jatuh pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan demikian menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kurva IS bintang merangkum hubungan antara nilai tukar E dan pendapatan Y. Selanjutnya adalah pasar uang dan kurva LM bintang. Model Mandel-Fleming mewakili pasar uang dengan persamaan yang harus familiar dengan model ISLM, yaitu M per P sama dengan L dikali R dan Y. Persamaan ini menyatakan bahwa keseimbangan penawaran uang real M per P sama dengan permintaan L dikali R dan Y. Permintaan untuk keseimbangan real bergantung secara negatif pada tingkat bunga dan secara positif pada pendapatan. Jumlah uang beredar M adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral.
Dan karena model Mandel-Fleming dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, tingkat harga P juga diasumsikan secara eksogen. Sekali lagi, kita tambahkan asumsi bahwa tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia, jadi R sama dengan R bintang, yaitu M per P sama dengan L dikali R bintang dan Y. Sebutlah ini persamaan LM bintang. Kita dapat menyatakannya secara grafis dengan garis vertikal, seperti pada panel B gambar 13.2. Kurva LM bintang vertikal karena nilai tukar tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Mengingat tingkat bunga dunia, persamaan LM bintang menentukan pendapatan agregat terlepas dari nilai tukar. Gambar 13.2 menunjukkan bagaimana kurva LM bintang muncul dan tingkat bunga dunia dan kurva LM yang menghubungkan tingkat bunga dan pendapatan. Selanjutnya adalah keduanya bersamaan. Menurut model Mandel-Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal yang sempurna dapat digambarkan dengan dua persamaan, yaitu Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah I dikali R bintang ditambah G ditambah NX dikali E sama dengan IS bintang, dan M per P sama dengan L dikali R bintang dan Y sama dengan LM bintang. Persamaan pertama menggambarkan keseimbangan di pasar barang, dan yang kedua menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, tingkat harga P, dan tingkat bunga dunia R bintang. Variabel endogen adalah pendapatan Y dan nilai tukar E. Gambar 13.3 mengilustrasikan dua hubungan ini. Keseimbangan untuk perekonomian ditemukan di mana kurva IS bintang dan kurva LM bintang berpotongan. Perpotongan inilah yang menunjukkan nilai tukar dan nilai tingkat pendapatan, di mana pasar barang dan pasar uang keduanya dalam keadaan seimbang. Dengan diagram ini, kita dapat menggunakan model Mandel-Fleming untuk menunjukkan bagaimana pendapatan agregat Y dan nilai tukar E merespons perubahan kebijakan. Materi selanjutnya yaitu perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Misalkan pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau dengan memotong pajak. Karena kebijakan fiskal ekspansif seperti itu meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, ia menggeser kurva IS ke kanan seperti pada gambar yang tertera. Akibatnya, nilai tukar terapresiasi sementara tingkat pendapatan tetap sama. Dalam perekonomian terbuka kecil, begitu tingkat bunga mulai naik di atas tingkat bunga dunia R, modal dengan cepat mengalir dari luar negeri untuk mengambil keuntungan dari tingkat bunga yang lebih tinggi. Ketika arus masuk modal mendorong suku bunga kembali ke R, itu juga memiliki efek lain karena investor asing perlu membeli mata uang domestik untuk berinvestasi dalam perekonomian domestik. Arus modal meningkatkan permintaan mata uang domestik di pasar. Apresiasi mata uang domestik membuat barang-barang domestik lebih mahal daripada barang-barang asing, sehingga mengurangi ekspor neto. Penurunan ekspor neto sebenarnya mengimbangi dampak kebijakan fiskal ekspansif terhadap pendapatan. Jatuhnya ekspor neto begitu besar, sehingga kebijakan fiskal tidak berdaya untuk mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Anggaplah sekarang bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar. Karena tingkat harga diasumsikan tetap, peningkatan jumlah uang beredar berarti meningkatkan keseimbangan uang real. Peningkatan keseimbangan uang real akan menggeser kurva LM ke kanan, seperti pada gambar yang tertera. Oleh karena itu, peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan pendapatan dan menurunkan nilai tukar. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki efek lain, yaitu karena berinvestasi di luar negeri memerlukan konversi mata uang domestik ke mata uang asing, arus keluar modal meningkatkan pasokan mata uang domestik di pasar valuta asing menyebabkan mata uang domestik terdepresi. Depresi ini membuat barang dalam negeri lebih murah daripada barang luar negeri, sehingga meningkatkan ekspor neto. Oleh karena itu, dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah nilai tukar, bukan dengan tingkat bunga. Kebijakan perdagangan. Misalkan, pemerintah mengurangi permintaan barang impor dengan memberlakukan kuota atau tarif impor atas barang impor. Apa yang akan terjadi pada pendapatan agregat dan kurs? Karena ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi impor, penurunan impor berarti meningkatkan ekspor neto.
Artinya, kurva ekspor neto bergeser ke kanan. Pergeseran kurva ekspor neto ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kanan. Karena kurva LM vertikal, nilai tukar memperdagangkan hambatan tetapi tidak mempengaruhi pendapatan. Seringkali, tujuan kebijakan menahan perdagangan adalah untuk mengubah neraca perdagangan NX. Kesimpulan yang sama diberikan dalam model Van der Fleming dengan nilai tukar mengambang. Ingat bahwa NX sama dengan Y dikurang C dikali Y dikurang T dikurang I dikali R dikurang G. Karena tidak mempengaruhi pendapatan, konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah, hambatan perdagangan tidak mempengaruhi neraca perdagangan. Meskipun pergeseran ekspor cenderung meningkatkan nilai tukar NX, kenaikan kurs mengurangi NX dengan jumlah yang sama. Dampaknya adalah perdagangan yang lebih sedikit. Perekonomian domestik mengimpor lebih sedikit barang daripada sebelum diterapkannya hambatan. Namun, ekspor juga mengalami penurunan. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap dan perbedaan tingkat bunga. Di mana perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yaitu terdapat kurs tetap atau fixed exchange rate, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Berdasarkan perjanjian Bretton Woods, ketentuan pokok dari Fier Hamdi pada tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana sistem moneter internasional atau SMI didasarkan pada standar emas, dengan pengertian bahwa setiap negara yang menjadi anggota IMF atau International Monetary Fund, mata uangnya dapat ditukar dengan emas. Yang kedua, sistem nilai tukar atau FIR antara negara anggota IMF harus tetap dan stabil. Yang ketiga, kurs nilai tukar hanya boleh berfluktuasi antara 1% sampai dengan 2,5% di atas atau di bawah kurs yang berlaku resmi. Yang keempat, setiap anggota IMF pada dasarnya dilarang melakukan devaluasi atau penurunan nilai mata uangnya, ataupun revaluasi, yaitu menaikkan nilai mata uangnya. Untuk memperbaiki posisi neraca, pembayarannya atau BOP, atau sering dikenal dengan Balance of Payment. Yang kelima, negara anggota IMF yang mengalami defisit BOP dapat meminta bantuan IMF dalam bentuk Special Drawing Right atau SDR, yaitu uang kertas emas yang dikeluarkan oleh IMF sebagai mata uang cadangan dan likuiditas internasional selain dolar. Selanjutnya ada perbedaan tingkat bunga. Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang, atau ditentukan di pasar uang. Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan, besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Suku bunga tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan preferensi para pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman, tetapi dipengaruhi juga perubahan daya beli uang. Suku bunga pasar atau suku bunga yang berlaku berubah dari waktu ke waktu. Jika tingkat bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat pun akan bertambah, karena orang yang lebih senang memutarkan uangnya pada sektor-sektor yang dinilai lebih produktif. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga. Baik, selanjutnya ada pro kontra sistem kurs. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Nah, pihak pro menilai ada dua kelebihan dari mengadopsi sistem kurs mengambang. Nah, pertama ada fleksibilitas kebijakan makroekonomi. Nah, negara yang menerapkan nilai tukar mengambang bebas memiliki kemampuan untuk mengisolasi kebijakan makroekonomi mereka dengan membiarkan nilai tukar untuk bergerak bebas. Nah, bank sentral tidak perlu mengeluarkan kebijakan spesifik untuk intervensi. Oleh karena itu, bank sentral mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan yang independen. Nah, hal itu kontras dengan nilai tukar tetap, di mana bank sentral harus mengintervensi pasar valuta asing secara aktif. Jika nilai tukar bergerak akibat perubahan kebijakan ekonomi di luar negeri, itu membutuhkan bank sentral untuk mengambil kebijakan. Nah, yang kedua ada tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. Nah, cadangan devisa yang tidak cukup membuat nilai tukar rentan terhadap serangan spekulatif.
serangan kecil dapat menguras cadangan devisa secara besar-besaran. Nah, jika tidak cukup, itu memaksa pemerintah untuk mendevaluasi nilai tukarnya, atau itu dapat berakhir dengan krisis mata uang. Nah, sebaliknya, karena tidak ada intervensi, sistem nilai tukar mengambang ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. Nah, adapun kelemahan sistem nilai tukar mengambang apabila nilai tukar bergerak bebas dalam menanggapi kondisi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, akibatnya nilai mata uang akan berubah setiap saat dan membuatnya lebih fluktuatif. Nah, selain itu, aktivitas spekulatif juga dapat menyebabkan perubahan tajam pada nilai tukar. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Nah, kelebihan dari mengadopsi sistem ini, nilai tukar tetap mendukung stabilitas ekonomi karena nilai tukar tidak bergerak. Nah, impor akibat perubahan nilai tukar adalah nol karena nilai tukar tidak terdepresiasi. Nah, sebaliknya, ketika dibiarkan mengambang, depresiasi mata uang domestik dapat membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Nah, mahalnya harga barang impor tersebut kemudian menaikkan harga-harga barang domestik dan akhirnya mendorong naiknya tingkat inflasi. Nah, sedangkan untuk kelemahannya dari sistem ini, tidak semua negara memiliki cadangan devisa yang cukup untuk intervensi, sehingga tidak semua negara dapat mempertahankan nilai tukar mata uang mereka. Minimnya cadangan devisa membuat rentan terhadap serangan spekulatif. Baik, sekian sesi presentasi dari kelompok kami, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa dan terima kasih.